Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semua sehat ya. Nah, jadi hari ini saya akan membahas materi tentang bagaimana sih kelainan-kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan bagaimana juga cara untuk menghindari atau menjauhi penyakit-penyakit tersebut. Nah, jadi gangguan pada sistem reproduksi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, bisa karena bakteri, jamur, virus, tumor, lalu parasit, dan bisa juga karena adanya kelainan. Jadi dia itu dari awal memang sudah mengalami kelainan. Nah, pertama saya akan bahas adalah karena bakteri. Jadi karena bakteri ini contohnya ada 3 ya. Pertama itu adalah GO atau gonorrhoea, biasa disebut dengan kencing nanah. Penyakit ini disebabkan karena adanya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Dan yang kedua yaitu chlamydia. Chlamydia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Dan yang terakhir yaitu sifilis. Sifilis ini diakibatkan oleh bakteri Treponema pallidum. Jadi yang kedua Ustazah akan bahas tentang penyakit yang disebabkan oleh jamur. Contohnya itu Candida vagina. Nah, ini disebabkan karena adanya jamur Candida albicans. Nah, dia itu biasa membuat jadinya ada keputihan gitu. Selanjutnya yaitu karena parasit. Karena parasit ini contohnya adalah trichomoniasis. Penyebabnya adalah parasit Trichomonas vaginalis. Dia itu semacam protozoa. Jadi protozoa adalah makhluk hidup, tapi dia mirip hewan, bukan hewan, dia hanya makhluk hidup yang mirip hewan. Nah, selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan karena adanya virus. Pertama ada kutil kelamin, yang kedua ada herpes. Herpes ini biasanya nama virusnya herpes simplex. Nah, jadi yang terakhir ini AIDS. Itu yang sering kita dengar ya, yang biasa disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Dan yang terakhir saya akan bahas tentang tumor. Jadi ada beberapa penyakit yang juga disebabkan karena adanya tumor yang tumbuh pada organ reproduksi. Contohnya seperti kista. Yang kedua itu tumor solid. Selanjutnya kanker pada endometrium atau dinding rahim. Lalu ada kanker ovarium, kanker prostat, kanker testis, dan juga kanker serviks. Jadi dari beberapa penyakit itu sangat berbahaya kan ya, sangat menakutkan bila itu sampai terkena dengan kita, apalagi keluarga tercinta kita. Nah, pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi itu bila misalnya terkena PMS nih dan tidak diobati itu sangat berbahaya. Contohnya seperti mengalami kerusakan pada alat reproduksi, contohnya kemandulan. Lalu bisa juga mengganggu saraf sehingga terjadinya kepikunan dini. Jadi yang masih muda tapi suka pikun-pikun, nah itu bahaya. Terus ada lagi bisa membahayakan janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Yang keempat bisa menularkan pada pasangannya. Dan yang terakhir yang paling parah adalah kematian. Nah, dari banyaknya akibat-akibat yang bisa ditimbulkan dari adanya PMS atau penyakit menular seksual, ada beberapa cara agar kita bisa terhindar dari itu semua. Pertama, jangan mencoba-coba melakukan hubungan seks bebas. Yang kedua, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar dapat menghindari kita dari keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau malah membahayakan diri kita. Yang ketiga adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai resiko-resiko yang dapat terjadi apabila kita sampai melakukan hal-hal yang dapat membawa kita menjadi merugikan diri kita lah intinya. Nah, selanjutnya adalah pengendalian diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari tahu banyak tentang agama dan sebagainya. Selanjutnya adalah diskusi dengan keluarga, teman atau guru mengenai PMS atau penyakit menular seksual. Yang selanjutnya adalah remaja harus tegas, harus berani
dalam menolak jika ada orang atau keluarga atau siapapun yang mau melakukan seks bebas dengan kita tuh harus dengan tegas bisa menolak itu. Jangan sampai kita mudah terbuai dan terbawa suasana sehingga itu dapat merugikan diri kita sendiri, merugikan masa depan kita, mempermalukan keluarga, mempermalukan agama gitu. Jadi pada bab ini Ustazah tidak ingin mengajarkan kalian mengetahui hal-hal yang negatif, tidak sama sekali. Jadi itu kita namanya ini sex education, dimana kita tahu bagaimana tentang alat reproduksi kita, bagaimana jika alat reproduksi kita ini menjadi rusak, bagaimana juga caranya agar kita terhindar dari kerusakan-kerusakan yang bisa membuat diri kita ini merugi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sekian pelajaran IPA kita hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.